Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Ibu Eli selaku dosen pengumpu mata kuliah Etika AI di kelas 2024B. Di sini saya Diva Iza Macatika dengan NIM 24031554217 dan ada rekan saya. Saya Amelia Salsabila Arofik dengan NIM 240315554128 dan rekan saya. Saya Safit Rahmani Lukito dengan NIM 240315542119. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis interaksi dengan asisten AI yaitu Manus dari perspektif etika, privasi, dan personalisasi. Nah, untuk latar belakang yaitu yang pertama, AI semakin berperan dalam kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Kemudian chatbot seperti Manus menjadi contoh penerapan AI. Kemudian perlu analisis dari sisi etika, privasi, dan personalisasi. Dan tugas ini merupakan bagian dari etika AI. Lalu yang ketiga ada deskripsi platform Manus. Manus adalah platform AI berbasis web yang bisa menjawab pertanyaan akademik, umum, dan bisnis, lalu dapat menyimpan transkrip percakapan atau isu privasi. Ia menggunakan teknologi NLP atau Natural Language Processing untuk memahami dan merespon konteks. Saat ini akan saya tampilkan contoh dari Manus sendiri. Tampilan dari website Manus seperti ini. Kita cukup mengetik pertanyaan seperti ini, dan Manus akan merespon secara otomatis. Contohnya nanti akan saya tunjukkan. Nih, seperti ini saya sempat menanyakan, can you remember our previous conversation? Dan Manus menjawab, yes, I can remember our previous conversation. We've had to main the interaction. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Manus dan Manus bisa menjawabnya langsung. Lalu setelah eh, saya menganalisis, saya mencoba berinteraksi dengan Manus tersebut, AI tersebut, saya sudah melaksanakan interaksi dan analisis satu. Yang pertama saya tanyakan adalah saya akan merencanakan liburan 3 hari di Yogyakarta. Untuk saya meminta untuk dibuatkan rencana rinci anggaran dan anggaran lengkap. Dan Manus memberikan jawaban dan saya menganalisisnya. Analisis yang saya dapat adalah output logis dan terstruktur, belum personal jika tidak diminta eksplisit, dan isu data disimpan di mana. Itu yang dipertanyakan. Dan yang pertanyaan kedua yaitu tentang keamanan data. Dan Manus menjawabnya, data bisa diakses oleh tim pengelola untuk peningkatan layanan. Ini berarti data tidak sepenuhnya privat, dan pengguna disarankan untuk tidak mengirim informasi sensitif. Dari sisi etika, ini menurut adanya transparansi dan kebijakan privasi yang mudah diakses. Next.
Lalu ada interaksi-interaksi lainnya yang saya lakukan terhadap Manus. Saya juga bertanya apakah Manus bisa mengakses internet secara real time. Eh, dan jawabannya ya, ini bagus untuk mendapatkan informasi terkini, namun menambah risiko privasi jika tidak ada filter. Lalu saya juga bertanya apakah data bisa digunakan oleh pihak ketiga? Jawabannya tidak jelas. Terakhir, Manus menyatakan dapat mengingat percakapan sebelumnya untuk personalisasi, namun tidak ada penjelasan tentang berapa lama data itu disimpan. Kurang banget tuh. Bisa. Untuk evaluasi umumnya, yaitu yang pertama kelebihan Manus cepat dan responsif, dan kedua bisa akses real time, yang ketiga etika dasar sudah ada. Namun kekurangannya, yang pertama tidak ada kejelasan lokasi penyimpanan data, yang kedua tidak ada fitur kontrol pengguna terhadap history, yang ketiga potensi keterlibatan pihak ketiga tidak dijelaskan. Iya. Apa? Dan kesimpulan rekomendasinya, AI seperti Manus memberikan kemudahan besar dalam hal produktivitas, namun etika penggunaan, transparansi data, dan perlindungan privasi harus jadi perhatian utama. Saya merekomendasikan agar platform seperti Manus, yaitu yang pertama menyediakan kebijakan privasi yang jelas, yang kedua memberi opsi hapus histori pengguna, yang ketiga menyediakan filter otomatis untuk data sensitif, yang keempat dan yang terakhir yaitu memberikan edukasi kepada pengguna. Eh, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.